Jumpa lagi di video kita kali ini tentang pembahasan penggunaan aplikasi Sigum. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kuis di dalam aplikasi Sigum. Kita langsung saja ke kursus atau kelas yang akan kita buat kuis di dalamnya. Nah, pada contoh kali ini saya akan mengaktifkan kelas saya. Di sini saya ke mata pelajaran komputer dan jaringan dasar di kelas 10 RPL. Ini saya aktifkan. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuat materi ajar. Nah, sekarang kita akan memulai bagaimana cara membuat kuis. Kita aktifkan dulu mode ubahnya. Hidupkan mode ubah. Ya. Karena kuis merupakan salah satu aktivitas, maka di sini kita akan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Tepatnya di sini saya akan meletakkan di bawah persis di materi ajar yang sebelumnya yang sudah saya buat. Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian untuk kuis kita pilih aktivitas kuis ini. Kita klik. Kemudian kita klik tombol tambah. Seperti ini tampilannya. Lalu kita beri nama kuisnya. Di sini saya buat dengan nama kuis 1. Kemudian saya langsung klik simpan dan tampilkan. Ya, aktivitas kuis sudah selesai dibuat. Nah, kemudian di sini kita akan membuat soal-soal yang ada di dalam kuis ini. Nah, pada contoh kali ini saya akan membuat 5 buah pertanyaan kuis dengan jenis soalnya itu adalah pilihan berganda. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita klik edit kuis. Saya klik seperti ini. Nah, ini artinya belum ada pertanyaan kuis yang udah dibuat. Lalu bagaimana caranya menambahkan pertanyaan di dalam kuis ini? Ini kita berada di sebelah kanan sini. Ini ada tombol add. Kita klik add. Kemudian new question. Klik. Ya. Maka akan muncul tampilan jenis tipe soal yang akan kita tambahkan di dalam kuis ini. Inilah jenis-jenis soal yang bisa kita tambahkan di dalam pertanyaan-pertanyaan kuis kita. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, saya akan mencontohkan membuat soal pilihan berganda. Saya pilih pilihan berganda, kemudian klik tambah. Kemudian kita tulis nama soal dan teks soalnya beserta dengan jawaban-jawaban optionnya. Di sini nama soalnya saya contohkan dengan pilihan ganda. Kemudian teks soalnya saya tuliskan di sini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan soal. Saya copy paste saja. Ini pertanyaannya. Soalnya.
Lantas bagaimana menginputkan atau memasukkan option jawabannya? Kita turun ke bagian bawah. Ya, ini jenis penomoran pilihannya. Di sini optionnya bisa ABC huruf kecil semua atau kapital semua dan seterusnya. Di sini saya akan pilih yang ABC yang huruf kecil. Nah, di sini ada bagian penginputan atau pemasukan jawaban. Option kita ada pilih 1, pilih 2, pilih 3, pilih 4, dan pilih 5. Berarti nanti optionnya maksimal sampai E. Jadi A, B, C, D, dan E. Saya masukkan pilihan jawaban pertama. Di sini. Ini jawaban pertama. Ini jawaban kedua. Pilih 3, ini jawaban ketiga. Pilih 4, ini jawaban keempat. Nah, pada contoh ini saya membuat option pilihan berganda saya itu sampai 4. Jadi A, B, C, D, E. A, B, C, dan D. Nah, dari option keempat ini kita tentukan yang mana nanti jawaban yang benar dari pertanyaan yang kita sampaikan atau yang akan kita ajukan di atas tadi. Jadi pada contoh kali ini untuk soal pilihan berganda yang pertama ini, jawaban saya adalah kebetulan adalah ini, pilihan ketiga. Jadi jawabannya adalah ini. Maka pada pilihan jawaban yang benar itu kita beri nilai pada skornya. Di pilihan yang jawaban benar saya beri di sini 100. Artinya soal ini jawaban optionnya yang benar adalah di bagian pilih 3. Jadi kesimpulannya, option pilihan yang benar harus diberi nilai skornya. Ya, kemudian kita klik simpan perubahan. Ya. Soal pilihan ganda yang pertama sudah selesai kita inputkan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita tambahkan kembali, kita add a new question. Saya pilih pilihan ganda kembali, kemudian add atau tambah. Kita ketik nama soal, pilihan ganda, kemudian kita ketikkan soalnya. Di sini kita buat soalnya yang kedua. Saya agak cepat sedikit nih. Ini soalnya. Kemudian kita langsung ke pengisian option nilai. Oke, option saya sampai 4 saja, seperti pertanyaan yang pertama tadi. Nah, dari keempat option jawaban ini, jawaban yang benar saya identifikasi adalah yang pilih pertama ini. Maka option yang benar kita beri nilainya 100%. Ya. Langsung klik simpan perubahan. Kita langsung ke pertanyaan yang ketiga, add kembali, new question, kemudian pilihan ganda, add atau tambah.
langsung ke nama soal, pilihan ganda, ke soal kembali, kemudian langsung ke option, pilih 1 sudah, pilih 2, kemudian option pilih 3, kemudian option pilih 4. Ya, di sini optionnya jawabannya adalah yang ini. Ini saya beri 100 nilainya. Kita klik simpan perubahan. 3 soal sudah. Sekarang ke soal berikutnya, yang keempat, add kembali new question, pilihan ganda, tambah. Kita ketik kembali nama soalnya, kita ketikkan pertanyaannya di teks soal, langsung ke option jawaban, pilih 1, option 2, option 3, option 4. Oke. Kita klik simpan perubahan. Oh, maaf. Ya, jawaban yang benar di sini adalah pilih 1. Ini saya beri nilai 100%. Kemudian kita klik simpan perubahan. Ya, sudah 4 soal, kita ke soal terakhir. Kita add kembali, kemudian new question, pilihan ganda, tambah. Kita ketik nama soal kembali, ya, kita ke teks soal, kemudian kita ke option pilihan 1, kemudian kita pilihan 3, kemudian kita terakhir ke pilihan 4. Ya, selesai. Untuk soal nomor 5 ini, option pilihan jawaban yang benar adalah yang ini, maka ini kita beri nilai 100%. Kemudian kita klik tombol simpan perubahan. Nah, sekarang di sini sudah ada 5 pertanyaan pilihan berganda yang sudah kita masukkan ke dalam kuis. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan masing-masing pembobotan skor pada soal kuis yang telah kita masukkan ke dalam editing kuis ini. Nah, di sini pada contoh ini skor tertinggi untuk nilai kuis adalah 100. Nah, sedangkan di sini tampilannya masih tertera 10, maka ini kita ganti menjadi 100. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kalau misalnya skor tertinggi 10, boleh.
atau 100 juga boleh. Nah, di sini saya akan contohkan 100, skor tertinggi. Klik simpan. Ya. Nah, karena skor tertinggi 100, maka kita harus mendistribusikan masing-masing nilai bobot untuk pertanyaan kuis yang telah kita masukkan. Di sini ada 5 soal, saya mendistribusikan masing-masing skornya itu nilainya 20 untuk masing-masing pertanyaan. Ini disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Ini 20, enter. 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 Ya. Jadi totalnya kalau benar semua yang dijawab, maka nilainya 100. Nah, lalu di sini ada fasilitas yang dinamakan dengan kocok pertanyaan. Di sini maksudnya adalah nanti pertanyaan yang muncul dari ketika siswa membuka soal akan diacak oleh aplikasi ini. Jadi belum tentu pertanyaan pertama ini akan muncul di siswa itu adalah nomor yang pertama, karena kita di sini bisa menggunakan fasilitas kocok pertanyaan. Di sini saya akan aktifkan saja. Saya klik checklist. Maka nanti aplikasi akan mengkocok atau merandom pertanyaan yang muncul di sisi aplikasi siswa pada saat membuka kuis ini. Ya. Sampai di sini selesai kita membuat kuis. Sampai jumpa di video selanjutnya.